Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sejak reformasi sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Perpu ini hanya membatalkan 2 pasal, yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, yang merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kepala daerah, kabupaten atau kota yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum, kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam melakukan jabatan, kepala daerah atau wakil kepala daerah melakukan pelanggaran, maka kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan jabatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki suatu daerah, dalam pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, harus ada hubungan serasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam kelapangan administrasi negara, konsep kebijakan daerah dikenal dengan kebijakan publik di daerah. Secara umum, kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih sempit daripada kebijakan publik di daerah ditinjau dari lapangan administrasi negara. Untuk perangkat daerah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan juga Dinas. Selanjutnya terdapat pembagian urusan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi 2, yaitu urusan absolut dan urusan konkuren. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan menjadi 3 bagian, yang terdiri dari urusan absolut, urusan pemerintah umum, dan urusan konkuren. Lalu, terdapat perukunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdapat 1. Bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. 2. Bidang kesehatan. 3. Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. 4. Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. 5. Bidang kependudukan dan catatan sipil. 6. Bidang kebudayaan dan pariwisata. 7. Bidang pekerjaan umum.
yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang. 8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan. 9. Bidang pelayanan pertahanan. 10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan. 11. Bidang pertambangan dan energi. Dan yang terakhir 12. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdapat 1. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. 2. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. 3. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. 4. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja dan pariwisata. 5. Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. 6. Perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan. 7. Pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. 8. Lingkungan hidup dan kehutanan. Dan yang terakhir 9. Perpustakaan dan kearsipan.